Saya akan membuat sebuah video yang berjudul Postural Drainage. Postural drainase merupakan pemberian posisi traumatik pada pasien untuk memungkinkan sekresi paru-paru mengalir berdasarkan gravitasi ke dalam bronkus mayor dan trakea. Pada penderita dengan produksi puntum yang banyak, drainase postural lebih efektif bila disertai dengan perkusi dan vibrasi dada. Adapun tujuannya atau indikasi dari postural drainase yaitu mencegah penumpukan sekretnya, yaitu pada pasien yang memakai ventilasi, pasien yang melakukan tirah baring yang lama, dan yang terakhir yaitu pasien yang produksi sputum meningkat seperti pada fibrosis kristik bronkiektasis. Kita bisa melihat kontraindikasi dari postural drainase, yaitu ada hemotis, gangguan sistem kardiovaskuler, hipotensi, hipotermi, infark miokard, dan aritma. Ya. Kalau hepoptis yaitu batuk disertai darah. Kemudian ada tension pneumothorax. Udara yang terkumpul pada rongga pleura tidak dapat keluar. Kemudian ada edema paru, yaitu penumpukan cairan di kantong paru-paru, sesak napas, biasa dikenal dengan sesak napas. Kemudian yang kelima yaitu ada efusi pleura, yang merupakan penumpukan cairan di antara dua lapis. Kemudian ada persiapan pasien untuk drainase postural. Yang pertama adalah longgarkan seluruh pakaian terutama daerah leher dan pinggang. Kemudian yang kedua, yaitu terangkan cara pelaksanaan kepada pasien atau klien secara ringkas tetapi lengkap. Kemudian yang ketiga, yaitu periksa nadi dan tekanan darah. Kemudian yang terakhir 4, yaitu apakah pasien mempunyai refleks batuk atau memerlukan suction untuk mengeluarkan sekretnya. Kemudian adapun cara melakukan drainase postural yaitu pertama dapat dilakukan 2 kali sehari bila dilakukan pada beberapa posisi tidak lebih dari 40-60 menit tiap satu posisi 3-10 menit. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu dilakukan sebelum makan untuk mencegah mual muntah dan menjelang tidur malam untuk meningkatkan kenyamanan tidur si pasien. Kemudian ada drainase postural dapat dihentikan bila klien mampu bernapas secara efektif, kemudian suara pernapasan normal atau tidak terdengar rocky, kemudian hasil ronsennya tidak terdapat penumpukan sekret. Adapun beberapa tindakannya yaitu yang pertama yaitu ada segmen anterior lobus atas, di mana penderitanya terlentang, kemudian satu bantal di bawah kepala, dan satu bantal lagi di bawah lutut. Kemudian ada segmen posterior lobus atas kiri, di mana penderitanya tidur seperempat tengkurap, miring ke kanan atau di sangga guling, kemudian posisi kepala sampai dadanya 45 derajat yang disanggal dengan beberapa bantal. Kemudian ada segmen posterior lobus atas kanan, penderita tidur seperempat tengkurap, miring ke kanan, posisi kepalanya sampai dada 45 derajat yang disanggal dengan bantal juga. Kemudian ada segmen inferior lobus atas kiri, di mana penderitanya seperempat terlentang miring ke kanan, tempat tidur di bagian kaki ditinggikan 40 cm. Kemudian ada segmen medial lobus tengah kanan, di mana penderita tidur seperempat terlentang miring ke kiri, dan tempat tidurnya di bagian kaki ditinggikan 40 cm. Kemudian ada segmen lateral lobus tengah kanan, di mana si penderita tidur tengkurap miring ke kiri. Kemudian tempat tidur bagian kaki ditinggikan 40 cm. Kemudian ada segmen superior lobus di bawah, di mana penderita tidur seperdua tengkurap miring ke kanan dan tempat tidurnya bagian kaki ditinggikan 50 cm. Kemudian ada segmen
Medial dan anterior bawah kanan di mana penderita tidur hampir tengkurap miring ke kiri dan tempat tidur bagian kaki ditinggikan 50 cm. Sekian, terima kasih video dari Megasari.